Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, hari Kamis 19 Oktober 2023. Berani berkata benar. Kutipan dari Injil Lukas bab 11 ayat 52. Sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan, tapi kalian tidak masuk ke dalamnya. Sobat Katolikana, Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54 mengisahkan bagaimana Yesus secara dalam dan tegas mengecam kaum Farisi dan para ahli Taurat. Menuntut kebenaran dari sekelompok orang memang bukan perkara yang mudah. Jangankan sekelompok, terkadang satu orang saja kita tidak mampu. Kita disuguhkan dengan pelajaran berharga dari Yesus. Dengan berani dan lantang, Yesus mengecam para orang Farisi dan ahli Taurat, karena mereka hidupnya penuh dengan kemunafikan. Hal itu secara langsung disampaikan Yesus dalam Injil Lukas bab 11 ayat 52. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Hidup mereka sangat jauh dari yang sudah menjadi dasar pewartaan Yesus. Yesus tidak ingin meniadakan hukum Taurat dalam kitab mereka. Namun Yesus datang untuk meluruskannya, sebab mereka telah menerjemahkan isi Taurat secara lurus dan menuruti semuanya, hanya karena ada hitung-hitungannya soal untung dan rugi. Sangat jelas bahwa hidup mereka dipenuhi dengan kemunafikan. Dalam ayat 47 dalam Injil Lukas bab 11 dikatakan bahwa celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Sobat Katolikana, dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu ada orang-orang di sekitar kita. Entah itu di lingkar keluarga kita sendiri atau di antara teman dan kerabat kita yang hidup dan tingkahnya sama seperti kedua kaum tersebut. Apa yang kamu lakukan ketika menghadapi orang-orang seperti itu? Apakah kamu berani mengkritik mereka? Atau malah membiarkan mereka tetap melakukan kesalahan-kesalahan atas dasar unsur kesengajaan tersebut? Sobat Katolikana, berbagai tindakan dapat kita lakukan dalam menghadapi orang-orang demikian. Ada yang mampu berkata lantang, melawan kemunafikan, dan ada juga yang takut melawan karena alasan takut, tidak berani, dan lain sebagainya. Berbeda dengan Yesus, tanpa memandang mereka sebagai kaum yang terpandang dan terhormat, Yesus berani untuk mengecam dan menyebut mereka dengan kata-kata yang tidak enak untuk didengar. Nah, disinilah kita bisa menarik sesuatu yang positif dari kisah Injil hari ini, yaitu bahwa kebenaran memang mahal dan penuh konsekuensi untuk menegakkannya. Butuh keberanian seperti yang Yesus miliki untuk membuat sebuah perubahan yang baik dan benar. Tugas kita sebagai umat beriman adalah hadir sebagai pembawa suara-suara kebenaran, sehingga kegelapan dan dosa tidak meraja di dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya demikian. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, jadikanlah aku menjadi penyalur suara kebenaran-Mu kepada sesamaku manusia. Jadikanlah aku menjadi
pembawa kabar gembira, jadikanlah aku penuh keberanian untuk mampu menghindari kemunafikan dan keberdosaan. Anugerahkan kami semua roh-Mu, sehingga segala tingkah laku kami dapat menjadi bentuk kesaksian kepada sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.